Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia Elisa Jasinta dari kelas 4 absen nomor 9. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah teks hikayat yang berjudul Pengembara yang Lapar. Pada zaman dahulu kala, ada 3 seorang sahabat yang pergi mengembara, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang. Selama perjalanan, ketiga orang tersebut membawa perbekalan makanan seperti beras, susu, daging, dan buah-buahan. Ketika merasa lelah, mereka berhenti sejenak untuk mengisi perut dengan bahan-bahan yang mereka bawa tadi. Hingga pada suatu hari, tibalah mereka di sebuah hutan yang lebat. Mereka merasa lapar, tapi tidak bisa makan karena bekal yang mereka bawa tadi telah habis. Dan di sini mereka tidak menjumpai seorang pun untuk dimintai tolong. Sembari memikirkan sebuah solusi, mereka beristirahat di bawah pohon ara yang rindang. Kendi kemudian berkata, "Seandainya ada nasi sekawah, aku akan habiskan seseorang." Buyung yang merasa tidak kalah lapar kemudian menyelutuk, "Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan." Berbeda dengan kedua temannya, Awang hanya berharap ada nasi sepinggan dan lauk yang cukup untuk mengobati rasa laparnya. Tidak disangka harapan penggembara-penggembara itu didengarkan oleh pohon ara ajaib. Pohon tersebut kemudian menggugurkan 3 daunnya yang masing-masing berubah menjadi makanan yang diinginkan oleh 3 sekawan itu. Kendi dan Buyung merasa senang sekali menemukan makanan tersebut lalu bergegas menyantapnya. Awang juga merasa bersyukur bisa mendapatkan makanan meski tidak sebanyak kedua temannya. Yang penting cukup untuk mengisi perutnya. Selesai makan, laki-laki itu memperhatikan kedua sahabatnya yang masih asyik dengan makanan masing-masing. Meski sudah makan banyak dan kekenyangan, ternyata Kendi tidak sanggup menghabiskan jatah makanannya. Nasi yang berada di dalam kawah tersebut ternyata bisa berbicara dan diminta untuk dihabiskan. Tapi karena merasa tidak sanggup lagi, dia tidak mau menghabiskannya. Akhirnya nasi-nasi tersebut marah lalu menggigit tubuhnya. Hal serupa juga terjadi pada Buyung yang hanya mampu menghabiskan 1 ekor ayam saja, lalu membuang 9 lainnya ke semak-semak. Tak beberapa lama kemudian, dari semak-semak tersebut muncul 9 ayam jantan yang menyerangnya. Ketika melihat kejadian yang menimpa temannya, Awang tertegun dan merasa seperti dalam mimpi saja. Sayangnya, ketika sudah sadar, dia mendapati kedua temannya meninggal. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya seorang sendiri. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Moral yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut adalah berhati-hati ketika berbicara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.